Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku yang luar biasa hebat? Sudah siapkah kalian untuk belajar? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah kami ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anakku, sekarang silahkan kalian buka buku tema 1, subtema 2, pembelajaran 4 yang ada di halaman 88. Simak penjelasan ibu ya. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Karena di Indonesia itu banyak sekali kenampakan alam. Ada laut, pantai, dataran rendah, lembah yang subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan pembelajaran, adakah kenampakan alam yang ada di tempat tinggalmu? Silahkan catat pada buku tema. Kenampakan alam dibedakan menjadi dua. Ada kenampakan alam dan ada kenampakan buatan. Kenampakan alam itu yang sudah ada dari sananya tanpa ada campur tangan manusia. Tetapi kenampakan buatan adalah kenampakan yang diatur atau dibuat oleh manusia. Di sini di halaman 89 ada kalian mengamati gambar. Di sana ada 4 gambar. Manakah yang masuk ke dalam kenampakan alam dan yang manakah yang masuk ke dalam kenampakan buatan? Apakah kalian sudah bisa untuk membedakan mana kenampakan alam dan mana kenampakan buatan? Kenampakan alam itu ada di mana-mana, termasuk ada di lingkungan kita. Sekarang tinggal kita melihat lingkungan di sekitar kita. Kenampakan alam apakah yang ada di lingkungan sekitar rumah kita? Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata inilah yang berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, Raja Ampat, dan Papua. Dan masih banyak lagi tempat-tempat yang dijadikan kegiatan pariwisata. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Makanya kita hendaknya bersyukur kepada nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan hendaknya kita selalu menjaga agar alam kita tetap bersih, ya. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu terlengkap di dunia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariatif. Masing-masing wilayah memiliki karakter masing-masing. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bentang alam yang ada di Pulau Papua. Ada yang pernah ke Pulau Papua? Ya sama, ibu juga belum pernah, tapi ibu pernah melihat Pulau Papua di internet. Ayo, siapa di sini yang sering menggunakan internet? Gunakan internet untuk hal-hal yang positif ya, yang bisa menambah pengetahuan kamu. Baik, kita lanjutkan. Pulau Papua adalah pulau yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur.
Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan yang tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yaitu Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Jika kalian ingin melihat lebih lengkapnya, boleh kalian simak di internet ya. Jadi kalau yang punya gadget, punya smartphone, gunakan untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, sekarang perhatikan ada di halaman 101. Di sana kalian silahkan pasangkan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila. Nah, ini tinggal dihubungkan, dijodohkan. Oke? Mengerti ya? Kita lanjutkan. Nah, sekarang kalian juga perhatikan ada di halaman 103. Di sana ada nama sumber daya alam yang ada di tempat tinggalmu. Contoh, sungai. Sungai apa namanya ya? Hutan apa namanya? Kemudian bagaimana kondisinya? Apakah baik? Apa kurang baik? Atau bahkan keadaannya buruk karena tidak terurus. Silakan kalian amati dengan bantuan orang tuamu. Oke, yang ini silahkan kalian berilah centang. Nah, ini untuk ini nomor 1 ya. Nomor 1 itu ada anak yang sedang memberikan uangnya kepada pengemis. Nah, kira-kira itu termasuk ke dalam perilaku yang mencerminkan Pancasila atau bukan? Jika iya, silahkan bubuhi tanda checklist. Jadi di buku catatanmu tinggal ditulis nomor 1 checklist. Nomor 2 ini ya, ada anak yang sedang memarahi atau mengejek temannya ya. Itu apakah contoh perilaku yang menunjukkan sikap yang tercermin dalam Pancasila? Nah, kemudian selanjutnya ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. Terakhir yang kedelapan. Oke. Oke anak-anak, kita lanjutkan penjelasan tentang bentang alam wilayah Indonesia. Bentang alam wilayah Indonesia sangat bervariasi, tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Indonesia berada di wilayah tropis, sehingga Indonesia itu kurang lebih antara 18 derajat ya, kurang dari 18 derajat Celcius ya. Rata-rata suhunya sepanjang tahun. Nah, ciri-ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 24 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Ada iklim laut dan ada iklim panas. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, ini dia
Silakan kalian untuk membaca beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Lalu kalian temukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Ibu ceritakan sedikit ya. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Flora itu artinya tumbuhan. Kalau fauna itu hewan. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk ke dalam 3 besar dunia bersama dengan Brazil dan Amerika Selatan. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewannya mencapai 2.215 terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Nah, di sini yang menjadi ide pokoknya adalah berada di atas atau berada di awal kalimat, yaitu Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Nah, selanjutnya itu adalah sebagai kalimat pelengkap. Nah, masih ada lagi beberapa paragraf yang harus kalian baca dan tentukan ide pokoknya. Nah, ini adalah persebaran fauna yang ada di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan ke persebaran fauna di Indonesia, mari kita simak dulu persebaran flora di Indonesia. Flora itu tumbuhan ya. Nah, ada 2 bagian. Dibedakan menjadi 2 bagian persebaran flora di Indonesia. Ada Indo-Malayan, ada Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Nah, karakteristiknya jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. Terdapat berbagai jenis nangka. Tidak banyak tumbuhan sagu. Itu antara Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, kalau di bagian kedua ada Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristik jenis tumbuhannya adalah jenis merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Jadi ini adalah kebalikan ya. Ada di Indo-Malayan yang meliputi Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Ada yang tidak ada, pokoknya kebalikan antara Indo-Malayan dan Indo-Australian. Silahkan kalian simak dengan seksama. Selanjutnya adalah persebaran fauna di Indonesia atau persebaran hewan-hewan yang sudah dilindungi di Indonesia. Iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan, disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan. Ada aturannya. Ada sebagian kekayaan alam yang memang tidak bisa diperbaharui. Contohnya ada bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, timah, dan lain-lain. Tapi ada juga yang bisa diperbaharui seperti tumbuhan. Nah, tumbuhan itu kenapa bisa diperbaharui? Karena bisa berkembang biak, alias dia bisa bertambah banyak. Tetapi kalau bahan tambang semakin banyak diambil, semakin banyak digunakan, maka barang tambang tersebut akan semakin habis. Oleh karena itulah kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.